Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN 5 Sleman kelas 7. Hari ini kita bertatap layar ya. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran bahasa Indonesia hari ini dimulai, mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada pelajaran yang lalu kita telah belajar teks deskripsi, kita juga telah belajar teks cerita fantasi, dan yang terakhir kita belajar teks prosedur. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memulai bab baru. Kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi atau biasanya disingkat dengan teks LHO. L laporan, H hasil, O observasi. Teks laporan hasil observasi. Apa toh teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Laporan hasil observasi ini dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu hewan, benda, tumbuhan, konsep, atau ekosistem tertentu. Intinya, teks laporan hasil observasi itu adalah laporan dari suatu penelitian, baik itu mengenai bentuk hewan, ataupun tumbuhan, atau ekosistem tertentu. Jadi, setelah riset, setelah penelitian, misalnya dalam pelajaran IPA kalian melakukan penelitian, kemudian kalian laporkan, itu namanya teks laporan hasil observasi. Begitu ya anak-anak, itu tadi adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Jadi, informasi yang rinci dengan sudut pandang tertentu, sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Jadi misalnya neliti tentang hewan kucing gitu, diteliti dari sudut pandang keilmuan tertentu untuk disampaikan kepada pembaca. Misalnya kucingnya jenisnya dari jenis apa, dari keluarga apa, atau tumbuhan ini berasal dari mana, berasal dari negara apa, seperti itu. Jadi tujuannya adalah memberikan informasi dan penjelasan yang rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Itu tadi tujuan teks laporan hasil observasi. Anak-anak, kita lanjutkan kepada ciri teks laporan hasil observasi. Ciri teks laporan hasil observasi ini ada 5. Yang pertama, teks bersifat objektif, yakni penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Jadinya objektif sesuai dengan objeknya, tidak subjektif ya, objektif sesuai dengan objeknya. Kalau subjektif itu dia bisa bilang bagus, cantik, menarik, itu subjektif. Kalau objektif itu objeknya seperti apa disampaikan sesuai dengan objeknya. Terus yang kedua, teks berdasarkan fakta, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, bukan hasil imajinasi atau hanya sekedar angan-angan. Jadi sesuai dengan keadaan nyatanya atau fakta. Terus yang ketiga, bersifat khusus atau spesifik, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Jadi misalnya membahas suatu hal itu khusus, spesifik, tidak meremen-meremen atau tidak kemana-mana, jadi khusus pada hal tertentu saja. Terus yang keempat, teks disajikan secara lengkap, yakni penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara
terperinci satu persatu. Jadi lengkap, itu adalah ciri teks laporan hasil observasi. Terus yang kelima atau yang terakhir, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, yakni penulis harus menyesuaikan teks laporan hasil observasi yang dibuat dengan kebutuhan pembacanya. Itu tadi 5 ciri teks laporan hasil observasi: bersifat objektif, berdasarkan fakta, bersifat khusus atau spesifik, disajikan secara lengkap, dan yang terakhir, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan pemaparan dari Bu Fida mengenai pengertian, tujuan, dan ciri teks laporan hasil observasi, silahkan kalian kerjakan tugas di assignment ya. Kemudian silahkan kalian kirim jawabannya hari ini sampai jam pelajaran bahasa Indonesia selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ini hari ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.